Salam saudara-saudari semua, bergembira bisa membagikan firman Tuhan. Kiranya terang Roh Kudus, terangnya menerangi kita. Hari ini kita melihat Mazmur pasal 5 yang disampaikan oleh Pastor Joshua, 12 ayat. Kita membagi pasal ini menjadi 3 bagian. Ini adalah Mazmur doa. Pemazmur pagi-pagi sudah di bait suci seperti kita yang sekarang. Pagi hari hal yang pertama kali berdoa pada kebenaran Allah. Kiranya Tuhan menyatakan keadilannya. Pagi hari pertama hal yang dilakukan, dan juga seperti di Perjanjian Baru waktu Yesus berkata, carilah kebenaran kerajaan dan kebenaran Allah terlebih dahulu. Waktu dia berdoa, banyak sekali keluh kesah, dan di dalam menghadap serangan dari seterunya, dia datang berdoa kepada Allah. Kita lihat bagaimana dengan dia. Dan Mazmur ini saya percaya ini ditulis sebelum dibawa ke tawanan, sebab di ayat yang ke-7 atau terjemahan lain di ayat 8 dikatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Jelas di sini ada bait suci setelah Raja Salomo. Ada kemungkinan di zaman raja-raja, dan ada juga kemungkinan sesudah pulang dari pembuangan di bait suci yang kedua. Tapi disebut di sini adalah Mazmur Daud, dan Mazmur ini apakah ditulis oleh Daud dan menatakan kehidupan Daud? Saya merasa bukan, tetapi ia dimasukkan dalam Mazmur Daud. Ini yang akan biasa dilakukan oleh Daud. Hal-hal yang dilakukan oleh Daud, dan juga Daud akan berdoa demikian. Jadi ini dimasukkan bagian dari Mazmur Daud. Kita tidak akan meletakkan Mazmur pasal 5 dalam kehidupan Daud sehari-hari seperti dia waktu dia pelarian, dia tidak akan ke bait suci, sebab di waktu itu belum ada bait suci. Mungkin dia di nabinya Samuel atau dia dalam pelarian. Tetapi di Mazmur ini bukan di zamannya Daud. Jadi kita letakkan di bagian kehidupan rakyat biasa. Di sini di pagi hari dia datang di bait Allah, mungkin sedikit orang. Tetapi di sini punya anugerah yang spesial diberikan Allah kepadanya. Mohon Tuhan juga memberikan saya anugerah agar saya pagi hari berwaktu mengkhotbahkan tidak batuk. Dan juga kalian juga diberkati, mendapatkan anugerah ini 1 sampai dengan 3, atau di sini kita di 1 sampai dengan 4. Ayat pertama, berikanlah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suruhanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanmu dan
menunggu-nunggu. Seseorang menghadapi disalahpahami, dia datang di bait Allah. Allah adalah Raja kita, Allah yang berkuasa atas segalanya. Jadi waktu kita dalam menghadapi kesulitan, terlebih lagi waktu dalam dikejar oleh musuh kita, mungkin sekarang musuh telah datang di sekitar bait suci mengikuti dia. Di dalam dikelilingi oleh musuh, dia datang di hadapan Allah Raja di waktu pagi. Dia mohon kasih karunia Allah agar Allah memberikan kasih karunia-Nya, dan dia berkata, "Ya Allahku, perhatikanlah teriakanku, minta tolong, dan Engkau mendengar perkataanku. Aku datang di hadapan-Mu. Aku berseru padamu, aku berdoa padamu, kiranya Engkau mendengar. Engkau mendengar seruanku. Engkau Rajaku dan Allahku. Engkau Allahku dan Rajaku, Engkau akan mendengar doaku. Sekarang aku berdoa kepadamu. Tiada yang dapat aku andalkan, hanya mengandalkan Engkau." Di pagi hari aku bangun, pertama datang di bait suci-Mu, menanti kasih karunia dan menemukan wajah-Mu. Engkau mendengar suaraku. Aku hendak menyatakan segala penderitaanku, dan juga aku harus aku harus berjaga-jaga atau menunggu-nunggu. Di hadapan-Mu aku mencari keadilan-Mu. Pada saat dipenuhi dengan keluh kesah, di manakah ia minta pertolongan. Di pagi hari ia datang di bait suci Allah, dan dia mencurahkan hatinya, membela perkaranya kepada Allah. Dan dia percaya Allah pasti akan mendengar doaku, seruanku, pasti Engkau mendengar seruanku. Kamu lihat hatinya pemazmur yang dipenuhi dengan kerinduan, datang di hadapan Allah, apapun tidak dipikirkan, dan memohon kepada Allah. Saudara semua, ini juga mengingatkan kita. Waktu kita waktu kita menghadapi kesulitan, bagaimana caramu menyelesaikan? Kita mudah sekali mencari orang, mencari cara. Atau kita berusaha sendiri. Orang menyerang aku melawan. Atau aku memikirkan cara untuk mengalahkan dia dengan caraku sendiri, dengan kekuatanku sendiri. Ini yang aku lakukan. Tapi ini tidak benar. Pemazmur, tema doanya dia tulis, dan tema doanya ini ditulis oleh imam. Ayat doa imam diberikan kepada orang. Kita punya perkara penyelesaian, kita datang kepada Allah bukan dengan mencari orang atau kekuatan apapun, tenaga di dunia ini untuk menyelesaikan. Dan saya percaya banyak perkara di bumi tidak bisa menyatakan keadilan-Mu. Ada kalanya kita disalahpahami,
kita disalahi orang di bumi tidak bisa dibersihkan. Perkara yang jelas tetapi tidak bisa dibersihkan, perkara yang tidak kamu lakukan tetapi kamu disalahkan orang, kamu tidak bisa bersihkan, atau kamu tidak punya tenaga untuk melawan, atau kita menghadapi kesalahpahaman waktu harus sampai kita datang di hadapan Tuhan, baru Allah memberikan keadilan bagi kita. Di bumi kita sulit untuk mencari orang untuk membela perkara kita, bahkan di pengadilan. Hakim pun kan tidak adil untuk menghakimi. Lihat urutan hukum dan kemampuan jaksa, dan juga mungkin di tengah ada dengan uang. Kalau kamu bisa membayar jaksa dengan harga yang mahal, dia akan berusaha membela perkaramu. Kalau kamu harus menuduh orang, kamu harus mengupap jaksa yang punya kemampuan. Dia tidak berusaha untuk menyalahkan dia. Ini adalah sistem dari penghakiman manusia. Bukan mengatakan hukum Hong Kong tidak baik, tapi yang saya maksud adalah di bumi mempunyai cara peraturan-peraturannya tertentu dan hukum-hukum tertentu. Hanya negara itu cara penggunaannya dan kemampuannya. Walaupun satu negara yang lihai, cara penggunaannya di negara yang tidak ada korupsi, apakah hukum bisa membela orang itu tidak bersalah? Juga tidak. Ini juga mengatakan kemampuan dari jaksanya. Jadi banyak sekali kesalahpahaman, dan saya juga percaya yang kita disalahin, tuduhan orang terhadap kita, serangan orang terhadap kita di bumi sepertinya tidak bisa kita bersihkan. Hanya sampai di surga, hanya Allah yang tahu. Di dalam hidupku, aku pun mengalami banyak hal yang demikian. Baik itu pelayanan Dewan Kaufa 10-20 tahun, bahkan setelah sampai di Hong Kong, menghadapi serangan dari musuh, dan tidak bisa membela perkara, menyucikan saya. Hanya hati saya yang tertuju pada Allah, dan hanya dalam hati saya tahu bahwa saya berjalan dalam kebenaran. Bagaimana orang menyalahkanmu, kita tidak bisa untuk menghalangi. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur ini, hanya satu cara yang bisa menghalangi kita. Apakah itu? Yaitu kita jangan melawan. Kita jangan balik menyerang orang. Kita terus berharap kepada Allah. Kita percaya pada Allah bahwa kebenaran ada di dalam tangannya, di dalam yang kekal. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, Allah akan memberi keadilan bagi kita, dan bukan mengandalkan keadilan yang diberikan orang di bumi. Ini di dalam Mazmur ini menyatakan semangat ini. Yang hanya kita percayakan hanyalah Tuhan Raja kita. Kita berseru kepadanya untuk menyatakan keadilannya. Sulit untuk minta tolong kepada orang atau menggunakan kekuatan sendiri untuk melawan.
Jadi di sini dilihat Mazmur di waktu pagi, sekali dia menyatakan di dalam 3 ayat ini, "Ya Allahku, Engkau mendengar doaku, perhatikan teriakanku minta tolong. Ya Allahku dan Rajaku, perhatikanlah." Yaitu harus untuk memperpanjang telingamu. Setiap suaraku harus masuk di dalam telingamu, dan bahkan aku berusaha. Pagi-pagi hari aku telah datang di bait suci dan berdoa kepadamu. Aku harus dengan bernunggu-nunggu, dengan berjaga-jaga apa yang harus aku sampaikan, dan juga mengatur setiap perjalananku. Hatinya Tuhan, Engkau tolong aku. Demikian hatinya aja pada Tuhan untuk menyajikan isi hatinya. Mohon Tuhan untuk menolongnya. Kita masuk di bagian yang kedua, ayat 4-7 atau 5-8. Hanya orang benar yang bisa masuk di rumah Tuhan. Orang fasik tidak akan menumpang padanya. Ini yang disampaikan dalam 4 ayat ini. Siapa yang bisa melihat dan masuk dalam hadirat Allah? Ini maksud di dalam Mazmur, di dalam ayat ini. Hanya orang yang berkat kasih setianya yang besar hanya bisa masuk ke dalam rumah Allah. Orang fasik tidak akan masuk ke rumah Allah, dan sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Allah kita tidak berkenan pada kejahatan, dan orang jahat tidak akan menumpang padanya. Yaitu orang jahat tidak akan masuk dalam darah Allah, sebab Allah tidak akan diam di dalamnya. Jadi kita masuk di dalam rumah Allah, masuk di dalam bait suci Allah yang kudus, menghadapi Allah. Orang fasik tidak akan dapat datang. Ia tidak punya saluran untuk masuk di dalam hadirat Allah. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Allah benci kepada orang yang melakukan kejahatan, orang yang juga membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Seperti dikatakan di ayat ke-6, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ini menerangkan musuh-musuhnya pemazmur yang menyerang pemazmur, memasmur orang-orang yang datang di hadapan Allah, berdoa pada Allah dan berkata, ya Allahku, Engkau tidak berkenan pada mereka, dan juga Engkau tidak menyertai mereka, sebab orang fasik tidak dapat orang fasik tidak berkenan bagimu, dan orang jahat tidak dapat menumpang padamu. Pembual tidak tahan di hadapanmu. Engkau benci pada orang yang melakukan kejahatan, bahkan engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku tidak demikian. Aku tidak melakukan kejahatan, tetapi aku berkat kasih setiamu, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Aku tidak bersalah di hadapanmu. Aku bisa datang di hadapanmu, mencurahkan isi hatiku, dan sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Aku hendak menyembah Engkau. Engkau takut akan Engkau. Tuhan, aku orang yang takut akan Engkau. Mulutku tidak berkata bohong. Tanganku tidak melakukan tipu muslihat. Tanganku tidak menumpahkan jahat. Aku tidak melakukan yang jahat. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau diam dalamku. Aku masuk dalam hadirat-Mu. Sekarang aku datang di hadapan-Mu dalam hadirat-Mu. Aku mencurahkan
keluh kesahku. Tuhan, kiranya Engkau berkatilah aku dengan kasih setia-Mu yang besar. Aku masuk di dalam hadirat-Mu. Hanya orang benar yang dapat melakukan demikian. Ya Allahku, berkelas kasihan padaku. Di ayat ketiga, 3 ayat sebelumnya, dia berseru kepada Allah untuk mendengarkan doanya. Dia berusaha datang di hadapan Allah. Dan di dalam 4 ayat ini, ayat 4-7 menyatakan bahwa aku memohon kasih setiamu yang besar untuk masuk di dalam hadiratmu. Berilah aku kasih setiamu, berkat kasihmu. Engkau tahu apa yang isi hati yang dalam. Engkau tahu bahwa aku bersandar kepadamu, percaya padamu, aku tidak melakukan kejahatan. Engkau pun tahu. Hari ini di dalam hadirat-Mu, berilah anugerah-Mu kepadaku. Aku sujud menyembah di bait-Mu. Engkau menjaga aku dalam segalanya. Dan pemazmur datang di bait suci Allah. Di ayat ketiga dikatakan pagi hari dia untuk pagi hari engkau mendengar indah karena keluh kesahku. Sesungguhnya di situ ia mempersembahkan persembahan kebenaran, bukan hanya mempersembahkan korban bakaran, dia juga mempersembahkan dirinya. Ya Allahku, berkat kasih setiamu, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah dalam hadiratmu. Orang fasik tidak berkenan bagimu. Orang yang seteruku tidak dapat masuk di dalam hadiratmu. Di dalam Engkau aku ada damai. Di dalammu aku punya kasih karunia dan aku menerima kasih karunia yang lebih besar lagi. Tuhan Allahku, sertailah aku, tolonglah aku, lindungilah aku. Ini yang disampaikan dari ayat 4-7 dan 8-11, 9-12. Dia memohon pada Tuhan untuk menuntun jalannya, untuk menuntun dia di jalan yang keadilan. Ayat ke-8 atau 9, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Ini adalah doa pemazmur. Di dalam doa, temanya yang sangat penting ada di sini. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, musuhku, yang disampaikan di ayat 4-6. Ini adalah orang yang fasik, orang yang melakukan tipu muslihat, orang yang berbohong, orang yang menyerang aku, melawan aku sejak dari zaman dulu. Terpengaruh oleh kuasa kegelapan, menyerang pada hamba-hamba Allah. Ya, itu yang seperti dikatakan dari ayat 4-6, menggunakan kata-kata yang tidak benar, menggunakan tipu muslihat, bahkan penumpahan darah, menyerang hamba Allah. Tetapi kita menghadapi serangan, apa yang harus kita lakukan? Selain pagi hari kita harus datang di hadapan Allah, mempersembahkan persembahan, berdoa, mohon Allah untuk mendengar, dan lagi pula kita harus masuk di dalam hadirat Allah untuk menyerahkan keluh kesah kita dengan hati yang takut akan Allah, sujud menyembah. Kemudian kita harus mohon kepada Allah, bukan hanya kita minta kasih karunia Allah, berdoa memberikan kasih karunia agar kita menjadi orang yang benar. Terlebih lagi kita mohon kepada Allah untuk menuntun jalan kita dalam jalan yang benar. Ini poin di dalam Mazmur. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku.
Ya Allahku, aku punya seteruku. Pada saat aku melayani mengikuti Engkau, aku menghadapi kuasa-kuasa ini. Kuasa-kuasa ini tidak tahu mengapa mengikuti aku dan hendak menyerang kami. Aku tidak tahu kenapa. Sesungguhnya karena kita harus mengikuti Allah, harus menghadapi kegelapan, kuasa kegelapan ini. Oleh karena seteruku, oleh karena keadilanmu, Engkau melihat aku orang benar. Engkau melihat aku demikian melayanimu. Demikianlah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan Allahku yang tahu akan kebenaranku. Engkau menyelidiki isi pikiranku, isi hatiku, setiap kata yang aku ucapkan. Engkau tahu aku orang yang tidak bersalah. Engkau tahu aku di hadapanmu, aku orang benar. Ya Allahku, oleh karena keadilanmu, tuntunlah aku. Jangan biarkan aku terus diserang oleh orang-orang fasik ini. Orang-orang fasik ini bukan hanya tidak bisa datang di hadapanmu, bahkan mereka pun tidak boleh berbuat demikian terhadap aku, sebab Engkau Allah yang adil. Oleh karena keadilanmu, sekarang para seteruku, ini adalah aku dan Engkau. Musuhku menyerangku. Tuhan, Engkau punya keadilan. Mengapa Engkau membiarkan untuk menghadapi segala serangan ini? Bahkan musuh memegahkan diri terhadapku. Ya Allahku, tuntunlah aku, sehingga ratalah jalanmu di depanku. Aku hendak berjalan di jalanmu, jalan yang adil. Apakah itu jalan yang adil? Yaitu jalan pohon kehidupan, seperti yang dikatakan di Mazmur yang pertama. Seperti dikatakan di ayat yang ke-1, yaitu berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaan ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya Taurat itu siang malam. Inilah jalan pohon kehidupan, yang kesukaan ialah Taurat Tuhan. Inilah pohon kehidupan, yaitu Taurat, yaitu pohon kehidupan, Taurat. Hanya kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan meneruskan Taurat itu siang malam, maka dia orang yang diberkati. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Satu pohon kehidupan yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja dibuat berhasil. Dan juga di ayat terakhir dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini adalah jalan yang kekal, jalan pohon kehidupan. Jadi pada saat kita dipenuhi dengan firman Allah dan kita renungkan siang dan malam, kita tidak tidak berjalan dalam menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita hanya di dalam jalan Allah, jalan pohon kehidupan, jalan yang lurus. Maka dikatakan di pasal ke-5, dikatakan, biarlah ratakanlah jalanmu di depanku. Ratakanlah jalanmu di depanmu, sehingga aku dapat berjalan. Aku tidak mau berjalan di jalan yang sesat. Tuhan, Engkau dengarkanlah doaku. Berikan aku kasih karuniamu, bukan hanya kasih karunia, bahkan seperti dikatakan di poin yang ketiga, Engkau harus menuntun jalanku, ratakanlah jalanku oleh karena keadilanmu.
Ini ada jalan keadilan, Engkau tuntun aku, jalan kehidupan, sehingga aku menjadi pohon kehidupan, jalan yang selalu membuahkan buah hasil buah pohon kehidupan, sehingga dalam menghadapi musuhku, Tuhan, aku tidak akan membalas. Aku hanya datang di hadapan-Mu, berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau nyatakan keadilan-Mu, Engkau menyatakan jalan keadilan-Mu dan ratahkan yang jalan kebenaran-Mu, jalan-Mu jalan-Mu yang benar, yang aku hanya berjalan di jalan-jalan-Mu. Aku tidak berjalan di jalan musuhku, jalan orang yang menyerang aku. Dia menyerang aku tidak. Kalau aku balas menyerang aku menjadi orang yang jahat. Aku harus mengatasi percobaan ini. Tuhan, aku hanya percaya kepadamu. Kiranya firman-Nya ini datang di dalam hati kita untuk menjadi terang dalam jalan kita. Kemudian ayat 9 atau 10 terjemahan lain. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ya Allahku, aku hendak berjalan di jalan yang benar dan rata. Nyatakanlah akan jalan-Mu agar aku berjalan berjalan di dalamnya. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Oleh karena mereka demikian menyerang aku, mulut mereka, kerongkongan mereka, hati mereka, semuanya jahat. Demikian dia menyerang aku. Engkau harus menyatakan jalan-Mu yang rata, jalan kebenaran-Mu, supaya aku jangan berjalan di jalan mereka dan dijerumuskan oleh mereka, agar aku berjalan di jalan-Mu, tidak berjalan di jalan mereka, dan aku berbeda dengan mereka. Kerongkongan mereka, batin mereka, pikiran mereka, semuanya adalah kejahatan. Tuhan, aku sungguh perlu akan kasih karunia-Mu. Nyatakanlah keadilan dan kebenaran-Mu, agar setiap jalanku berjalan di jalan yang rata, di jalan kebenaran-Mu. Sebab di sekeliling penuh dengan jerat, penuh dengan kejahatan, tipu muslihat, penyerangan. Ya Allahku, kalau tanpa pelindungan kebenaran-Mu, kalau aku tidak berhati-hati, maka aku akan terjerumus. Kalau tanpa tuntunan dari-Mu, tanpa Engkau memberitahukan kepada aku di sini, maka aku akan jalan menyeleweng atau tersesat. Mazmur bukan hanya berdoa, mohon mempersembahkan persembahan, berdoa, tapi juga dia mohon pada Tuhan untuk memberikan tuntunannya. Bagaimana Tuhan menuntunnya? Dia berharap agar bisa mendengar suara Allah bimbingan dari Roh Kudus. Dia sang berhati-hati supaya di sekeliling dalam menghadapi serangan musuh, tetapi hatinya tetap di jalan yang lurus. Tapi dia tidak tahu bagaimana berjalan, bagaimana langkah berikutnya. Sekeliling penuh dengan kegelapan, apa yang harus aku perbuat? Dia pagi-pagi hari datang di hadapan Allah. Dia berdoa kepada Allah. Selain minta kasih karunia Allah, dan dia mohon akan tuntunan dari Allah. Ya Allahku, tuntunlah aku bagaimana jalanku berikutnya. Jalanku berikutnya bagaimana aku melangkah. Aku tidak tahu bagaimana aku berjalan, sebab tangan musuh
hati mereka, batin mereka penuh dengan kebusukan, kejahatan untuk membinasakan aku. Kegelapan mengelilingi aku. Apa yang aku perbuat? Tidak tahu, aku hanya berpohon, berharap pada tuntunan dari Allah, bimbingan dari Allah. Saudara semua yang di-online, apakah kamu dalam situasi yang demikian? Sesungguhnya di seluruh dunia penuh dengan kegelapan. Setiap langkah kita tidak mudah untuk berjalan-jalan yang benar dan yang adil. Itu hal yang sulit. Seperti bencana yang di Taipu, satu yang sangat menyedihkan, satu bencana yang sangat menyedihkan. Seharusnya banyak kesalahannya tidak harus terjadi, tetapi bersamaan waktu pun terjadi. Dan di tengah lihat kesalahan orang, dosa orang, kesulitan orang. Kalau aku bertanya pada diriku, kalau aku menjadikan dalam proyek itu, apa yang aku harus lakukan? Barang-barang material, bahan-bahan itu aku harus yang harus bukannya ilegal, harus sesuai dengan yang ditentukan. Aku harus menggunakan jaring yang dipastikan sudah dibayar, sudah diteliti. Kemudian di kedua juga yang pas. Tapi yang ketiga, orang yang memberikan bahan itu dulu telah lakukan juga demikian. Tetapi waktu kamu mengambilnya, apakah itu sesuai dengan yang peraturan yang ditentukan? Aku memberikan harga yang ditentukan, tetapi yang aku terima ada kemungkinan bukan. Sesungguhnya banyak lapis. Dan di sini dalam proyek-proyek ini banyak sekali tingkat, dan akhir yang aku terima apakah sesuai dengan yang ditentukan? Sesungguhnya tidak bisa membuktikan, aku hanya bisa percaya kepadanya. Bagaimana kamu membuktikannya? Ini tidak percaya. Ini salah satu kesulitan dalam ketragisan ini. Banyak hal yang ingin kamu lakukan tetapi belum tentu bisa kamu perbuat. Kamu adalah yang tepat, kamu melakukan seperti yang tepat, kamu juga membayar dengan harga yang sesuai, melakukan sesuai dengan hukum, belum tapi apakah bisa kamu mendapatkan proyek ini belum tentu. Sebab untuk dengan kebenaran melakukan untuk bisnis itu tidak mudah. Dan saya pikir bukan hanya mohon Tuhan agar kita setiap orang berjalan jalan-jalan yang benar dan yang adil. Bukan hanya aku berjalan dalam jalan yang benar dan adil. Apakah ini juga menjamin tragedi ini tidak akan terjadi? Banyak unsur-unsur, banyak orang. Adakah mereka juga dalam jalan yang adil dan benar? Yang aku terima, yang aku kerjakan, apakah sesuai dengan yang ditentukan? Juga belum tentu. Hanya setiap orang
dalam kebenaran dan keadilan, dan setiap orang punya hati. Semua berjalan dalam kebaikan, atau dikatakan semua dalam pohon kehidupan. Ya, semua orang tidak berjalan dalam setiap orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Semua orang berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Saya juga memberikan semangat bagi saudara-saudari semua, bukan hanya kita sendiri berjalan dalam benar dan adil. Kita juga harus memberkati banyak orang agar mereka juga bangkit berjalan dalam jalan yang benar dan adil. Masyarakat kita baru bisa mendapatkan damai sejati. Dan orang-orang yang bersalah, seperti ayat 11 atau 10, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Mohon Allah untuk membinasakan orang-orang ini, menghapus semua kejahatan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus demikian berdoa. Mohon Tuhan untuk turun tangan untuk membuang segala pelanggaran mereka. Kemudian poin yang terakhir 11-12, berharap berlindung pada Allah, diberkati, dan sukacita ini hasil orang yang berlindung kepada Allah. Ayat 11, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Di sini berlindung muncul 2 kali di ayat 11. Kita berlindung kepada Allah, maka kita akan bersukacita. Dan di sini orang berlindung, orang yang berdoa pada Allah, pada kesimpulannya orang yang mengasihi Allah, kita percaya pada Allah, kita berlindung pada, kita akan bersorak-sorai karena Engkau, sebab Engkaulah memberkati orang-orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu dengan perisai. Saudara semua, kita harus menjadi orang benar di mata Tuhan. Hati kita harus selalu terbuka bagi Allah. Kalau ada masalah, kita bisa berdoa kepada Allah, dan juga kita bisa mohon Allah untuk menuntun jalan kita di jalan yang benar, yaitu jalan pohon kehidupan. Mohon Tuhan menolong kita. Kalau kamu di dalam kesusahan, seperti yang tadi saya dalam situasi yang saya sebut tadi, langkah berikutnya apa yang harus kamu lakukan? Musuh-musuh seterumu melawanmu, menyerangmu. Bagaimana kita menanggapi? Kita harus berdoa. Mohon Allah untuk menuntun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Di pagi hari ini Tuhan, kami di dalam bait suci-Mu, kami berseru kepada Engkau. Kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bapa, kami berharap kepada Engkau. Haleluya.
在这里敬拜，去心向你跪拜，大声宣告你是我的神。哦，你是如此美好，你是如此配得，我在这里敬拜你生命，所以我在这里敬拜，去心向你跪拜，大声宣告你是我的神。哦，你是如此美好，你是如此美的，我在这里敬拜你生命。万王之王，Raja sedang sedang高座上，散发荣耀的光芒，谦卑自己来到你为了爱情。万王之王，坐在至高宝座上，散发荣耀的光芒，谦卑自己来到你所造之地，为了爱牺牲自己。所以我在这里敬拜，去心向你跪拜，大声宣告你是我的神。哦，你是如此美好，你是如此配得，我在这里敬拜你生命。所以我在这里敬拜，去心向你跪拜，大声宣告你是我的神。哦，你是如此美好，你是如此配得，我在这里敬拜你生命。所以我在这里敬拜，你是你跪拜，你是你给予我的神。哦，你是如此伟大，给了世界力量，我在这里敬拜你生命。我在这里敬拜，di sini ku sembah, di sini ku lakukan Tuhanku. Engkau sungguh menawan, sungguh menawan, sungguh cantik bagi Ya Tuhan, pagi hari Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pagi hari ini, pagi-pagi di waktu pagi kami datang untuk mencari Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Engkau tahu di dalam hati kebanyak kata yang hendak kami sampaikan kepada Engkau. Di pagi hari pertama kali yang kami lakukan, Tuhan, kami mencari Engkau. Tuhan, kami sampaikan, indahkanlah keluh kesah kami. Saudara semua, pagi hari ini apa seruanmu? Kamu tahu
banyak kesesakan dalam hatimu, bahkan dalam suasana di masyarakat penuh dengan tidak aman, tidak damai, bahkan di dalam situasimu kamu juga disalahpahami. Di dunia penuh dengan kegelapan, di tempat kerja, di rumah, kamu juga punya kesesakanmu. Saudara semua, di pagi hari ini kita nyatakan, kita curahkan isi hati kita. Kita pendengarkan seruan kita kepada Tuhan. Saya berserah kepadamu, Tuhan. Tuhan, mohon Engkau tolong aku. Di minggu kemarin setelah kebakaran di Taipu, rasa ketakutan, kegentaran, seperti mimpi buruk yang mengelilingi aku. Bahkan setiap hari di rumah melihat jaring-jaring, lihat pagar-pagar bambu, bahkan di televisi membuatkan jadi ketakutan. Bahkan banyak sekali yang tidak aku pahami, bahkan aku bertanya kepada Tuhan, mengapa perkara ini terjadi. Setiap hari di televisi tuduhan-tuduhan ini, kata yang menghakimi datang di dalam hidupku. Saya ingin berjalan di jalan-Mu yang rata, tetapi di hadapan aku tidak sanggup. Tuhan, mohon Engkau tolong aku. Di dalam ketakutan, aku keluar dari rasa tidak aman dalam kegentaranku, seperti tidak ada kedamaian. Setiap desas-desus yang di luar, keluh kesah penuh dengan tidak ada kedamaian. Lebih baik aku tutup saja televisi, hanya mencari Engkau, hanya hati tertuju pada Engkau. Tetapi ini menjadikan satu yang beban yang berat bagi Tuhan. Tolong aku keluar dari situasi yang sulit ini, dari tuduhan-tuduhan musuh ini. Bapa Tuhan, dalam menghadapi kegelapan dunia ini, Engkau yang membela perkara kami. Di dalam banyak penuh dengan amarah, kami ingin menggunakan cara kami untuk menanggapi, bahkan dengan kata-kata untuk melawan mereka. Tetapi Tuhan, Engkau membela perkara bagi orang-orang di bumi ini, agar kami selalu untuk menunggu-nunggu, untuk berjaga pagi hari kami datang di hadapan Engkau. Kami tidak mau berjalan yang tidak ada arah. Ya Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau berkata, Engkaulah Raja Allahku, aku datang untuk mencari wajah-Mu. Engkau adalah Rajaku dan Allahku. Segala harapanku ada di dalam-Mu. Aku tahu di antara kita banyak di hati penuh dengan tidak mengertian. Tetapi Engkau berkata kepada kami, Engkaulah Allahku dan Rajaku, dan hidup kami adalah dari Engkau, dan segala sesuatu di dalam Engkau mendapat jawaban. Di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera dan penghiburan. Tuhan, di saat ini kami mencari wajah-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu. Tuhan, kami mencari Engkau. Saudara-saudarimu, hati kita serahkan kepada Allah Tuhan kita. Tuhan,
banyak menghadapi serangan tuduhan orang terhadap kami, sehingga hidup kami menjadi keras, bahkan mati. Dan saat ini Tuhan, kami mencari Allah Rajaku agar kami bisa mendapatkan penghiburan dari Allah yang membela perkara kita. Saudara semua, kalau di dalam hatimu banyak hal yang tidak bisa kamu lewati, berulang kali diserang, ditekan, dan banyak orang meragukan imanmu kepada Allah, kamu ingin mencari tetapi tidak bisa berpegang, tidak kuat untuk terus melangkah. Saat ini kita mencari Allahku, Rajaku, Engkaulah pertolonganku. Mari kita bersama berdoa, kita mencari Tuhan kita dalam hadirat Allah, dalam tempat diam Allah, kita mencari wajah-Nya untuk kembali mendapatkan kekuatan. Engkaulah Tuhan, Rajaku, Allahku. Perkaraku semuanya nyatakan di hadapan Engkau. Engkau mendengar doaku. Engkaulah Allahku, Engkaulah Rajaku. Engkau tahu di dalamku kesalahpahaman, banyak suara-suara orang terhadapku yang aku tidak dapat membela perkaraku. Kalau Engkaulah pertolonganku. Saudara semua berani berdoa pada Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan, mengingatkan hati pikiran kita. Dengar doaku Tuhan. Aku cuci cita,亲爱主，我的主，求你倾听我的心，求你聆听我每一个心跳，那些我最心疼的祈祷。求你聆听我每一个心跳，好像我你手握的力量。求你聆听我每一个心跳，我要这个祷告领受生活最真最可靠的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了，告诉我你什么都明了，告诉我你什么都明了。Tuhan, kita di pagi hari kami akan isi hati kami. Tuhan, di pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak berkenan pada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Tuhan, pada saat kami menghadapi kesalahpahaman di dalam hati penuh dengan yang jahat, yang baik, Tuhan, sama demikian juga kami tidak dapat datang di hadapan-Mu. Saudara semua,
kesusahan hati kita selalu kita serahkan kepada Allah. Adakah kita juga berbuat yang jahat di dalam batin kita? Adakah kita menghakimi dalam perkara di Taipo yang menghantui hati orang Hong Kong? Adakah kita merupakan kebenaran kita sendiri? Hak kita menghakimi, membedakan mana yang baik dan yang jahat. Pada saat kita pada perkara ini, kita tidak dapat diam di dalam rumah Allah. Kita harus membuang segala kejahatan ini. Kamu tahu di dalam hatimu, kamu tahu kesulitan yang tidak, kesedihanmu tidak memaafkan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Segala pikiran yang negatif ini harus pergi dari kita. Mari kita berdoa untuk kehidupan kita, buang segala kejahatan yang di dalam hati kita. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Pada saat kami melihat perkara di hati kami penuh dengan penghakiman dan menggerutu, mengatakan ini kesan orang, mencelakai banyak orang, banyak kemarahan, kebencian, maka kamu harus menyelesaikan orang-orang ini. Tuhan, kami dalam kemarahan kami bahkan terhadap orang-orang yang tidak baik kepada kami ingin menggunakan cara kami untuk menyelesaikan perkara, untuk mencari keadilan bagi kami sendiri, menggunakan cara kami. Mohon Engkau ampunilah kami, Tuhan, berkasihanlah pada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Ya Allah, kiranya kasih-Mu menjamah hati kami setiap orang. Kiranya Engkau menyembuhkan kami setiap orang, hati yang remuk hati, bahkan di setiap hati yang merana. Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam hati kami, buanglah segala merasa benar sendiri, bahkan segala keegoin kami, segala penghakiman kami, segala menghakimi orang, bahkan melihat banyak berita di media atau gambaran ini atau video-video ini, api-api ini. Tuhan, Engkau pun di dalam semuanya ini, Tuhan, di dalam pikiran kami, dalam hati Engkau buang semuanya ini, sehingga jalan yang kematian, kegelapan kuasa ini Engkau buang kuasanya di dalam hidup kami, bahkan di Hong Kong, di seluruh segala kegentaran, segala kuasa kematian, bahkan kesedihan, menderita, semua hati semuanya ini tuh yang tidak bisa masuk, kami rasa damai. Tuhan, Engkau sendiri yang tolong buang segalanya ini, Tuhan, dari kehidupan kami, di dalam hati sanubari kami, dalam pergumulan ini. Damai-Mu Tuhan saat-Mu masuk di dalam kami, hanya di dalam bait suci. Pada saat kami mengangkat tangan kami menyatakan segala kelemahan kami, Tuhan, di dalam hidup kami, kesulitan kami, Engkau pun akan menjadi penghiburan bagi kami. Kasih setia-Mu di pagi hari ini, Tuhan, masuk di dalam jiwa kami. Kiranya penghiburan-Mu masuk di dalam hati yang terluka. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara-saudari semua, kamu dalam menghadapi musuh, kamu merasa menghadapi seterumu, mungkin seterumu orang yang sesungguhnya, atau satu komunitas, atau seterumu itu sekarang di kebakaran Taipo, yang efek dari kebakaran di Taipo,
Hari ini kita di hadapan Allah, seperti pemazmur, datang di hadapan Allah, kita sujud, kita masuk di dalam hadirat Allah. Kamu boleh sujud, kalau tidak bisa kamu boleh duduk. Pemazmur datang di hadapan Allah, mohon kasih karunia Tuhan. Mohon Tuhan untuk menuntun. Allah berkata kepadamu, oleh karena seterumu Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab seterumu mereka tidak jujur. Mereka penuh dengan kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tengah. Lidah mereka merayu-rayu orang. Aku biarlah mereka menanggung kesalahan, biarlah aku menjatuhkan rancangan mereka sendiri, membuang mereka karena pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak. Tetapi Engkau haruslah berlindung kepadaku. Aku akan memberimu sukacita, memberimu selalu bersorak-sorai. Aku hendak menaungi kamu, karena kamu mengasihi namaku. Oleh karena mintalah karena engkau bersukarita. Aku hendak memberkatimu, memberkati orang benar, memegarimu dengan anugerah sebagai perisai. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur, janji Tuhan di Mazmur pasal 5 hari ini. Roh Kudus berbicara kepadamu dengan imanmu. Di dalam kairos momen yang Allah nyatakan terhadap rema bagimu harus digenapi. Allah berfirman, aku menuntunmu dalam keadilanku dan menyatakan keadilanku, dan juga dengan melindungimu dengan perisaiku, memagari dengan anugerahku dengan perisai. Hai anakku, bersorak-sorailah, di dalamku ada damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita kiranya Tuhan memberkati kita semua. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.